menarik dengan sistem-sistem yang menarik. Bahwa musik nanti itu tidak hanya dimiliki oleh si artis, dalam artian dalam pemilikan hasil karyanya, bukan karya ciptanya. Bahwa crowdfunding bisa dilakukan di dalam NFT tersebut nanti ke depan. Dengan pastinya akurasi data dan akurasi bagaimana menjalankan proyek itu akan menjadi transparan dan akuntabel. Ini yang menjadi menarik. Ini yang menjadi menarik harapan berbagai pihak bahwa bagaimana industri kreatif ke depan, tidak hanya musik. Ada fotografi, ada lukisan, ada pengkaryaan patung, seterusnya ada pengkaryaan yang lain di dalam videografi juga, dalam penulisan pengkaryaan itu. Dengan dunia blockchain ini akan menjadi menarik bagaimana si pemilik dengan bagaimana si pencipta berhubungan langsung dengan penikmatnya. Dan dia peer-to-peer transaction. Peer-to-peer transaction yang sangat akurat. Yang ini akan long lasting kontrak yang terjadi di dalam blockchain tersebut. Nah, inilah yang menarik bahwa si penggemar pemilik penciptanya ini akan semakin dekat. Jadi kalau artis nanti itu bisa saham karya-karyanya ke depan, itu bersama si fans-fansnya. Fansnya benar-benar memiliki, tidak hanya ngefans doang yang susah untuk touch, susah untuk memberikan masukan-masukan kepada si artis tersebut. Pada saat ini terjadi kedekatan yang cukup intens karena ini adalah hubungannya dengan teknologi blockchain nanti dengan pasar NFT atau marketplace tersebut. Inilah yang hal akan terjadi luar biasa bagaimana interaksi antara pelaku industri kreatifnya dengan penikmatnya. Ini yang akan menjadi besar masa depan. Indonesia adalah negara dikdaya budaya dengan penduduk yang cukup besar. Nomor 4 terbesar di dunia, 273 juta orang. Asimilasi budaya yang luar biasa inilah yang dengan marketplace pasar NFT yang dimiliki kita semua, kita tidak perlu listing ke luar negeri. Artinya bahwa semuanya akan bisa di-manage dengan baik di dalam negeri. Yang pasti tujuannya karena ini adalah lintas negara, lintas macam-macam. Ini akan pasti suara Indonesia akan lantang di dunia internasional terhadap NFT atau pengkaryaan karya kreatif nanti di teknologi yang canggih ini. Itu yang penting sebetulnya itu. Oke, ini jadi menarik ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa memang underlying projectnya sendiri sebenarnya berada di atas sistem blockchain yang mana semuanya ini terdesentralisasi, semuanya transparan dan pastinya accountable. Jadi memang apa yang menjadi visi misi dari ASICS ini sebenarnya memang udah pas banget sama identitas dari blockchain itu sendiri. Nah, yang menariknya lagi, tapi memang kalau Indodax ya Mas Anang, seperti yang Mas Anang sudah sebutkan, kita tuh memang support banget dengan project-project dalam negeri. Jadi nggak cuman kita ngelihatnya project luar negeri pasti sukses atau apa, tapi justru kita gimana caranya membangun ekosistem blockchain dari dalam negeri juga. Gimana caranya di Indonesia tuh nggak cuman banyak pengguna blockchain aja, tapi juga lebih banyak yang awareness-nya tuh kayak, wah gimana nih jadi pelaku blockchain juga. Kalau misalnya ternyata nggak semua teman-teman tertarik untuk bikin token, nggak semua tertarik untuk bikin project, at least teman-teman juga tertarik untuk menjadi creator yang di NFT tadi ya Mas Anang ya. Betul. Gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi NFT ini untuk bisa berkreasi, mengembangkan kreativitasnya, dan yang pastinya bisa menyukseskan teknologi terbaru ini juga sambil tetap pastinya membudidayakan seni-seni dari dalam negeri. Oke, Mas Anang. Betul. Luar biasa ini, mantap banget. Jadi dari tadi Mas Anang ada sebut tentang NFT marketplace. Nah, tapi kalau misalnya konsep NFT marketplace-nya ASICS sendiri mungkin udah ada sedikit kayak konsep-konsep yang bisa di-share ke teman-teman? Boleh. Saya akan share adalah salah satunya adalah memang yang audio. Yang audio adalah bagaimana yang saya jelaskan tadi, bagaimana bahwa ada crowdfunding di situ dibentuk, bahwa si pendengar atau penikmatnya atau fansnya terhadap si artis akan bisa
involved di dalam pengkaryaan, bukan pengkaryaan, involved dalam pembiayaan pengkaryaan si artis tersebut. Kenapa ini menarik? Kenapa ini dibilang bahwa desentralisasi ini adalah demokrasi berkarya, demokrasi dalam bagaimana meningkatkan dan mengembangkan karya kreatif. Ini yang menarik. Ini yang akan kita kembangkan di pasar NFT tersebut. Karena banyak karya-karya bagus, seniman-seniman bagus di seluruh penjuru Indonesia. Dia tidak tersentuh dengan pembiayaan. Tidak tersentuh. Nah, dengan mungkin pasar NFT yang nanti atau pasar NFT atau marketplace yang saya bikin bersama teman-teman yang saya bilang Sorry, Mas Anang suaranya. pemilik atau pencipta. Halo? Oke, sekarang Ya, udah aman dengar lagi. nggak? Oke. Jadi di situ bisa dipertemukan di situ. Jadi inilah hal yang paling menarik yang kita akan lakukan, bagaimana mempertemukan hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, bahwa bagaimana kita di ranah audio, ini kan yang namanya DSP, Digital Streaming Platform. Hari ini kan ada di luar ekosistem blockchain yang di Indonesia. Saya lagi menyusun rencana di sini bahwa bagaimana pelaporan pemakaian yang di luar itu nanti akan bisa terkoneksi dengan blockchain. Artinya bahwa pasar NFT yang saya gagas bersama teman-teman adalah kita akan membuat hub. Pasti akan timbul pertanyaan, oh berarti bisnis yang terjadi di luar akan tidak berubah. Awal akan terjadi itu benar, saya bilang benar. Tetapi yang saya lihat dari pengamatan saya 1 tahun ini tentang perkembangan industri blockchain yang mendisrupsi industri musik di dunia, bahwa seperti Spotify, seperti iTunes, seperti Joox, dan seterusnya, mereka sekarang sudah memikirkan bagaimana mereka terkoneksi dengan blockchain. Kenapa? Karena transparansi ini dibutuhkan oleh seluruh kreator di dunia. Nah, saya berpikir bahwa Indonesia tidak boleh ketinggalan untuk menyiapkan perangkat-perangkat ini supaya nanti bisa berkomunikasi lewat blockchain all over the world. Ini yang menjadi pikiran saya. Bagaimana bahwa nanti teman-teman seniman musik Indonesia, kalau memang ikut pasar NFT yang memang digagas oleh kita, ini akan mereka sudah melalui perjalanan yang saya pikirkan dari lama, mereka akan terkoneksi dengan dunia dengan laporan-laporan yang sangat akurat. Karena memang blockchain seperti itu adatnya, adat budaya blockchain itu adalah transparansi. Betul. Nah, ini yang menarik dari hal tersebut. Makanya awal dengan mengkoneksikan ekosistem di luar blockchain dan ekosistem di dalam blockchain yang saya rencanakan dengan saya bilangnya di situ digital streaming platform. Saya bilang bahwa decentralized music platform yang saya akan bangun. Ini yang ingin kita kembangkan menjadi besar ke depan. Disinilah yang paling menarik. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya yang lain, broadcast music, video, disambungkan antara kreator video dengan kreator audio. Ini akan terjadi juga di ranah pasar NFT yang saya gagas. Terjadi. Terus ada juga yang ada di fotografi, bisa dikawinkan juga dengan musik, bisa dikawinkan juga dengan video. Ini juga dipikirkan. Jadi tim hari ini menggodok bagaimana menyusun hal-hal tersebut dengan baik. Tetapi perencanaan ini sudah dipikirkan sedemikian rupa mengikuti perkembangan yang terjadi dan cerita lama di ranah industri musik baik di Indonesia maupun di internasional. Jadi coba meramu sedemikian rupa bahwa ada satu marketplace di Indonesia yang benar-benar nanti adalah ramah terhadap karya cipta, ramah terhadap hak cipta. Ini juga saya bersama tim itu menjadi concern bahwa bagaimana juga bahwa blockchain di pasar NFT atau di marketplace pasar NFT itu bisa benar-benar ramah hak cipta. Ini yang menarik juga. Oke, well done, Mas Anang, luar biasa. Jadi sebenarnya memang yang balik ya, yang tadi Tari bilang bahwa semua konsep ini sebenarnya nggak akan bisa terjadi kalau bukan gara-gara memang ini keinginan dari timnya ASICS untuk sebenarnya untuk menyukseskan
gimana cara aliran seni bisa berintegrasi dengan blockchain yang mana yang tadi Iya, kan betul, transparan, betul. lalu juga Ya, accountable. Karena memang ya, bagaimana caranya kita bisa mengolah seni-seni yang udah keren-keren banget ini, tapi kita integrasikan dengan teknologi yang pastinya juga bisa membawa pengaruh baik untuk kemajuan ya. seni di Hmm. Indonesia. Oke, mantap. Thank you, Mas Anang. Tadi punya pertanyaan. Sekarang kan kita Yes. nggak bisa nih kita cuma bahas NFT doang, tapi nggak bahas metaverse. Sekarang kayak semua orang tuh udah tahu Ya, tentang metaverse. Bahkan sekarang banyak juga yang bilang bahwa betul. NFT nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada metaverse. Metaverse nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada NFT. Nah, Tari ngedenger ada metaverse Nusantara nih. Ya. Nah, metaverse Nusantara gimana Metaverse. Menarik. sih? Oke. Nusantara Metaverse itu bayangan kita bahwa bagaimana benar-benar land tentang Indonesia itu bisa dibikin di Oh, Nusantara First yang saya gagas bersama teman-teman. oke. Bahwa game yang kita koneksikan nanti juga dengan Nusantara First, bisa teman-teman hari ini bisa melihat experience-nya dari Sandbox, bisa lihat dari Minecraft, bisa lihat dari Roblox. Itu kayak yang sekarang Rise Empire ya hari ini yang juga lagi tren. Banyak hal-hal seperti itu. Ini kita kembangkan dengan ini bahwa arealnya adalah areal Nusantara, areal Indonesia sekali. Membangun pasarnya, tapi memang lebih tidak terlalu urban, tapi lebih menonjolkan memang kehidupan alamnya. Masyarakat desanya dinaikkan, karena itulah paling menarik dari Indonesia. Kalau kita menceritakan nanti Indonesia dengan kecanggihan kota Jakarta yang sangat canggih ini, yang sudah dibilang sudah bukan metropolitan tapi megapolitan, kita bisa dibandingkan dengan New York City nanti, bisa dibandingkan dengan San Francisco, bisa dibandingkan dengan Tokyo, bisa dibandingkan dengan Dubai dan seterusnya. Tapi pada saat yang ditampilkan adalah masyarakat yang ada di desa-desa dengan kehidupan ekonomi, dengan kehidupan alam yang indah, tetapi terjadi experience yang memang itu yang akan kita coba gali, bahwa experience ini yang akan nanti jadinya adalah experience to earn. Nah, jadi experience to earn, bahwa experience to earn ini sangat menarik untuk dikembangkan di Indonesia dengan penduduk 273 juta orang. Dengan pengembangan di 2040 nanti bahwa masyarakat muda kita tebal sekali umur 20 sampai umur 50 tahun. Bahwa dengan adanya cloning Nusantara dengan tipikal yang berbeda, ini akan menjadi menarik untuk kita memiliki dimensi lain. Untuk kita memiliki apa istilahnya mimpi berbeda yang itu juga menghasilkan. Dia akan stay di rumah, dia masuk ke dalam dunia Nusantara First yang saya bangun dengan sangat Indonesia tersebut. Orang akan senang bermain di pantai, dia berselancar, dia puliki kegiatan, dia akan mendapatkan pemasukan. Dia akan bekerja di pantai, menjaga kebersihan pantai, dia akan dapat pemasukan. Dia akan menjaga di pasar-pasar, membersihkan pasar, dia akan dapat pemasukan. Jadi betapa kehidupan Nusantara, bagaimana bayangan kehidupan yang digambarkan oleh buku-buku dongeng di Indonesia zaman dulu, waktu kecil-kecil, betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya gotong royong, betapa indahnya sosial masyarakat yang dibangun, itu dicoba untuk dikembangkan di dunia Nusantara First. Jadi teknologi mungkin nanti akan ada yang lebih canggih, yaitu dengan Indonesia Metaverse yang dibangun oleh pemerintah sekarang menjadi penggagas bersama perusahaan hebat We Are Indonesian Rock, dengan disupport oleh nanti Presiden sudah akan meresmikan di G20 nanti di Bali. Itu sangat lebih hebat lagi dari yang saya bikin. Saya yakin karena pendananya cukup besar. Tapi melawan itu tidak, tapi terkoneksi mungkin iya terjadi. Terkoneksi mungkin pas. Karena ini nanti pada ke depan pasti metaverse yang berlayer-layer ini harusnya adalah berkoneksi. Ini yang paling menarik. Kalau ini terjadi koneksi yang bagus, bahwa saya hari ini tinggal berangkat ke Amerika, saya masuk ke Guitar Center di Los Angeles,
Saya tinggal beli gitar, di metaverse-nya deal, gitarnya adalah ini, bentuknya adalah ini, saya bayar di situ pakai currency yang sudah disepakatin, besok tinggal kirim, besok dikirim ke Indonesia. Ya. Kita tidak hanya telepon doang, oh barangnya ini, enggak. Tapi kita masuk ke Los Angeles, kita berangkat ke sana dalam hitungan menit, atau malah di hitungan detik. Kita langsung lihat barang di situ. Wow, barangnya ini yang gue mau. Dia bertransaksi langsung pelayannya. Seperti layanan kita di mimpi. Ternyata 1 minggu barang sampai. Oh, ini barang yang aku pesen ya? Oke. Nah, ini perjalanan inilah yang nanti akan terjadi di dunia metaverse yang ingin dibangun seluruh dunia. Bahwa bagaimana orang terkoneksi antar benua, antar dunia, bahwa semakin simpel. Mereka melakukan perdagangan, mereka melakukan rapat-rapat penting, mereka bertukar ide, mereka berbicara tentang politik, akan disederhanakan sedemikian rupa. Dan juga konser-konser musik nanti, yang hari ini konser harus datang, nanti di rumah dengan menggunakan alat kacamata yang sudah disusun sedemikian rupa, dengan sound yang begitu bagus, experience dia, merasakan bahwa dia akan hadir di pertunjukan itu. Let's say hari ini YouTube bikin konser di Australia, kita tinggal koneksi doang. Nggak hanya nonton di depan TV yang tidak mungkin, nggak bisa berinteraksi, dia hadir di situ. Tapi pada saat itu terjadi, Indonesia bisa mengkoneksikan metaverse ini bersama-sama dengan dunia lain. Inilah hal yang memang kita harapkan. Itulah ingin bagian dari Asik Token kenapa lahir. Kenapa proyek-proyek Asik Token akan lahir? Ya karena cita-cita besar dari seluruh orang memikirkan bagaimana dunia masa depan. Betapa serius kita memikirkan hal tersebut untuk ini bisa dijalankan juga di Indonesia. Nggak hanya mendengar cerita bahwa kita bisa membaca, kita bisa melihat YouTube dan seterusnya. Bahwa oh di Amerika sudah seperti di Centraland, sudah bank, sudah begini, JP Morgan masuk ke situ, and then ini bisa begini. Indonesia kapan? Kita tidak mau ketinggalan hal tersebut. Saya melihat visi-visi presiden. Ini sangat luar biasa terhadap metaverse Indonesia. Nah, kita bisa menangkap hal tersebut dengan positif harusnya. Mantap, yes. Luar biasa. Jadi kalau misalnya Nusantara First ya, misalnya ya, Nusantara First. Ya. Oke, Nusantara First ini kira-kira udah ada bayangan belum sih Mas Anang? Launch-nya itu date-nya kapan atau itu be determined? Saya mungkin akan bisa mengenalkan look-looknya awal mungkin di bulan April. Oke. Itu mungkin saya sudah bisa tunjukkan. Ya, bulan depan. Insya Allah bulan depan saya akan bisa tunjukkan video-video kecilnya. Bagaimana nanti berkoneksi di Nusantara First. Bagaimana look Nusantara First. Bagaimana, yes, itu nanti akan kita tunjukkan pastinya nanti di komunitas, utamanya adalah di komunitas Indodex dan di komunitasnya Asik di Telegram nanti. Kan kita udah terkoneksi hubungan komunitas kita. Saya sih berharap bahwa kita bisa punya hub. Indodex adalah salah satu exchanger terkemuka. Salah satu exchanger yang sudah diuji oleh keadaan. Dan tertua. Saya berharap memiliki sebuah komunitas bersama seluruh pembikin token. Utility maupun bukan. Untuk bisa saling tukar pikiran. Bagaimana bersama-sama mengembangkan dunia metaverse Indonesia. Yang nantinya adalah memang metaverse Indonesia itu yang menjadi tujuan kita untuk dikenalkan ke dunia. Tetapi disupport oleh kita semua yang di bawah hari ini. Kalau Indodax akan menjadi bidan untuk menjalankan hal ini. Yang menjadi menarik adalah bagaimana ekosistem baik blockchain, baik marketplace NFT, baik nanti yang terjadi di crypto aset. Indonesia tidak mengenal cryptocurrency karena memang di Perbab 7 dan di Perbab 8 tahun 2021 itu jelas bahwa ini yang sangat penting, bahwa kita menyongsong masa depan ini harus bersama-sama bergotong royong. Dari perjalanan saya sampai hari ini berkecimpung di blockchain dan teknologi baru ini, bahwa Indodax akan bisa menjadi bidan utama menyatukan institusi teman-teman ini bersama-sama menyongsong masa depan Indonesia di dunia metaverse. Ini yang paling menarik dan diharapkan oleh berbagai pihak. Karena jangan sampai bahwa nanti
Metaverse Indonesia yang digadang-gadang hebat ini tidak disupport oleh hal-hal lain yang menarik. Ini yang pikiran saya. Kenapa saya ingin berkecimpung? Kenapa saya ingin serius di sini? Karena saya melihat masa depan Metaverse Indonesia akan luar biasa. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa tahun yang lalu deh, Mas Anang, mungkin Ya. kita bingung kali ya, Bitcoin kok bisa harganya lebih dari 500 juta kayak gini, Ya. gitu ya. Ya. Jadi Ya. semua tuh rata-rata member-member Indodax ada yang ngomong ke Tari gitu ya, aduh coba aja beli Bitcoinnya dari 2017 atau dari 2018, 2019, begitu Ya, aja ya, terus ya, ya. ya, ya. Sama dengan Sama. Metaverse ini. Jadi kayak pertama Tari juga appreciate banget ke tim ASICS ini karena bukan cuma jadi follower tapi justru jadi penggerak pertama bahwa Indonesia nih kita Ya. harus serius nih menghadapi Metaverse. Jangan sampai kejadian sama Betul. Bitcoin kemarin terjadi lagi di Metaverse ini. Ya. Ketika Betul. Metaverse udah Betul. booming, ketika semua Ya. orang udah ngerti Metaverse, kita baru terjun gitu ya. Ya, Jadi, betul. Jadi yang pasti memang tim Indodax selalu appreciate di mana setiap ada project dalam negeri yang mau Ya. menggalakkan tentang inovasi-inovasi terbaru, development terbaru yang terjadi di Ya. sistem blockchain. Luar biasa. Mas Anang, Ya. thank you so much udah jawabin pertanyaan-pertanyaan Tari. Ini mantap semuanya. Ini, Tapi belum Ya. selesai. Belum selesai. Ini Boleh. dari tadi ada banyak nih dari audiens-audiens kita yang nanyain. Boleh sedikit ya Ya. Mas Anangnya kita jawab-jawabin bareng ya? Boleh.